Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke Bang Boy dan Bang Sangadi, kita ke Bang Yakub dulu, kasih kesempatan. Silakan, ingin merespon. Iya. Sebenarnya saya tidak mau masuk terlalu dalam, karena itu tadi kan laporannya kami bukan pelapor maupun terlapor di saling lapor tadi. Cuma satu hal yang ingin saya highlight sebenarnya Mbak Elvira, ini sangat ironis yang terjadi sekarang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dulu argumen dari pihak Mas Roy dan kawan-kawan itu adalah Pak Jokowi jahat melaporkan warga negara lain. Pak Jokowi jahat melapor balik, Pak Jokowi dilapor di Mabes, lapor balik di Polda. Ternyata sekarang Mas Roy lapor balik juga ternyata. Jadi sekarang argumen-argumen yang selama ini digunakan itu ternyata dimakan sendiri oleh pihak mereka. Ini saya baru tahu juga ternyata ada laporan balik ini. Jadi mungkin yang selama ini digaungkan bahwa Pak Jokowi jahat, Pak Jokowi tidak negarawan, itu semua ternyata dilakukan sendiri oleh pihaknya Mas Roy ternyata. Mas Roy deh, respon dulu. Ya, memang jahat. Katanya Jokowi dulu, saya nggak melaporkan orang, tapi saya melaporkan peristiwa. Biasa, dia tuh biasa sen kiri belok kanan. Belum, tapi ternyata setelah gelar perkara, baru saya tahu kalau Jokowi itu sudah melaporkan nama-nama. Itu jahat nggak? Kalau kata cinta kepada Rangga, Jokowi itu nggak punya jahat, Mbak. Jahat gitu, banget itu. Jadi jahat banget. Ini laporan kenapa baru sekarang, itu baru sekarang Mas. Kami tahu, karena kami baru tahu, kami baru dapat, oh laporan Lecu itu ternyata salah. Kalau kami tahu dari dulu, udah kami lapor dari dulu. Berarti Mas Roy jahat juga dong melaporkan? Oh enggak, ini kan hukum, enggak jahat. Saya kan tidak pernah mengatakan saya tidak melaporkan. Siapa orang yang mengatakan saya tidak melaporkan, tapi ternyata melaporkan, bahkan nama-namanya dilaporkan. Itu pernyataan Pak Jokowi? Iya, ada rekamannya. Tidak melaporkan? Saya tidak melaporkan orang, tapi saya melaporkan peristiwa. Kemudian para kuasa hukumnya waktu itu memberi inisial. Saya ingat betul waktu itu, ada awalnya 5 inisialnya. RS, RHS, TF, ETT, ES, Egy Sujana waktu itu, kemudian ada TR, Kurnia Triroyani. Pak Rizal Fadila akhirnya tambah jadi 6. Memang yang namanya Damai Hairil Lubis itu nggak pernah dilaporkan. Tiba-tiba Damai Hairil Lubis itu terlapor kepada yang 12 nama itu. Nah itu siapa yang jahat kalau gitu? Ya, karena nama-namanya ternyata ada dalam laporan. Dan ini yang lucunya lagi, ada yang lebih jahat. Jadi tiba-tiba laporan dari para yang tadinya nggak punya suara kuasa khusus dari Jokowi, yang lapor di Polres Jakarta Selatan, Bekasi, Polres Jakarta Utara, itu gabung semuanya. Lokusnya saja sudah salah, tempusnya saja sudah salah. Jadi memang perkara ini tuh benar-benar dipaksakan. Makanya lagi-lagi, kalau ada kemudian nih yang katanya belum P21 terus marah. Nih, saya nggak tahu orang ini siapa nih marah-marah nih ya. Gitu. Nah, tapi ternyata mereka bilang, oh itu nggak pernah marah. Jokowi itu nggak pernah gebrak meja, cuman gitu ya. Padahal yang namanya C. Suhadi itu bilang marah sampai gebrak meja. Dari situ aja sudah jelas siapa yang jahat. Jadi udahlah, seluruh Indonesia tahu kok siapa dia itu. Pak Jokowi Jadi dari awal Mbak, kita sudah sampaikan pada saat kami membuat laporan juga bahwa kita menerangkan suatu peristiwa, di dalam description-nya juga kami sebut jelas bukan hanya inisial. Inisial itu hanya kami sampaikan dalam konferensi pers karena masih ada praduga tak bersalah dan sebagainya. Tapi dalam laporan kami jelas kami sebutkan nama-namanya siapa. Nah, dari awal? Dalam description-nya. Dari awal? Gak Betul. sesuai kan dengan kata Jokowi. Tapi terlapornya tentunya harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa? Bisa saja AI. Jadi bisa saja saya sampaikan begini, ada orang yang kami ketahui bernama ini. Namun kan teknisnya harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apakah benar atau tidak? Apalagi zaman sekarang makin banyak sekali. AI sangat canggih lah. Kami banyak sekali video-video orang ternyata bukan dia dan sebagainya. Jadi dari awal itu kami sampaikan. Nah, dan kami yakini juga Mbak bahwa ini perkara sebenarnya alat buktinya sudah sangat kuat. Oleh karena itu kami meyakini bahwa kami memiliki legal standing, alat bukti yang kuat untuk melaporkan. Itu pun masih dibilang Pak Jokowi jahat. Sekarang ternyata dilapor juga oleh Mas Roy. Berarti siapa yang jahat sekarang Mas Roy? Tetap Jokowi yang jahat. Tapi pertanyaan saya itu karena ada kata-kata Pak Jokowi karena marah. Orang itu tidak pernah konsisten. Orang itu inkonsisten. Kalau saya bilang iya dari dulu. Saya bilang ijazah ini palsu dari dulu. Saya tetap bilang ya palsu. Ijazah ini nggak pernah berubah. 99,9% palsu. Tapi kan ada orang yang kemudian ya belum tapi sudah. KKN 83 tapi 85. Ya, kemudian saya sarjana umum tapi sarjana lulus tapi ternyata semua buktinya sarjana muda. Ya. Orang nggak pernah konsisten kayak gitu ya jahat memang. Kalau saya sih tentunya sangat mengerti dan menghormati hak Mas Roy untuk membela diri. Tentunya sebagai seorang tersangka pasti membela diri. Namun kembali lagi tetap saja kan kalau ini membuktikan bahwa masyarakat bisa melihat
apapun yang dilakukan Pak Jokowi salah ternyata. Kalau Pak Jokowi yang melakukan jahat, kalau Mas Roy yang melakukan tidak jahat berarti katanya. Berarti jelas berarti apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah pasti salah. Ya malah mengakui. Baik. Pertanyaan foto yang bukan fotonya saja itu Pertanyaan saya dengan ramai soal P21, Pak Jokowi bertanya tidak, ini kasusnya seperti apa? Pasti kuasa hukum yang ditanya. Tentu Mbak, kami diskusi juga cukup panjang dengan klien kami Pak Jokowi dan jujur memang kami berharap ini segera diselesaikan. Karena kami juga berpendapat ini sudah cukup lama sebenarnya prosesnya. Namun kami juga mengerti dan menghargai bahwa Polri bekerja dengan maksimal dengan seluruh perkara yang ada di Polda Metro Jaya juga, dengan banyaknya barang bukti dan banyak dinamika yang ada kemudian ada yang RJ juga kemarin, jadi teknisnya memang sangat rumit lah. Kami tahu juga bukti-buktinya juga banyak dan ada harus ke UGM dulu, dan rumah Pak Jokowi juga ada di Solo, di mana banyak lah pasti aspek-aspeknya. Tapi kami juga meyakini bahwa Polri dan Kejaksaan itu sudah pasti objektif dan berani. Kenapa saya katakan berani? Berani dalam arti tidak ada orang yang kebal hukum, Mbak Elvira. Jangan sampai ada orang yang bisa dengan dia tampil setiap hari di televisi memberikan statement-statement yang memang mencoba membangun narasi yang tidak benar, dia menjadi kebal hukum dan tidak bisa dipidana jadinya, padahal memenuhi unsur. Jadi saya sangat meyakini ketika penyidik sudah memegang alat bukti yang cukup, dilimpahkan kepada dilimpahkan kepada penuntut umum, dan Kejaksaan juga yakin tidak ada lagi petunjuk tambahan, ya berarti ini segera disidangkan, dan konsekuensi logisnya, konsekuensi hukumnya apa? P21 ya pasti ada, antara sudah ada atau akan ada. Itu Oke. Mana buktinya? Tapi satu yang tadi lupa pada saat sesi 1 tadi saya ingin jelaskan. Kan sudah jelas, tadi kan nggak ngakuin tuh, Mas Yaakob nggak ngakui kalau kata chaos itu. Ini saya buka lagi ya, KBBI. Kembali, saya umum nih dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi semua itu harus pakai bukti. Chaos itu berarti kekacauan, kebingungan, atas situasi yang tidak teratur, di mana tidak ada lagi kendali atau aturan. Ada kata kerusuhan nggak Mas? Loh, ya tidak ada lagi kendali atau aturan, itu artinya apa? Ada kata kerusuhan nggak Mas? Ya sama dengan P21 tadi kan gitu. Ini menafsirkan sendiri. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah jelas betul. Jadi kendali yang tidak teratur, di mana lagi tidak ada kendali itu apa artinya? Oke, yang ingin disampaikan Mas Roy adalah bahwa dia yang selalu dulu mengatakan kalau ditunjukkan akan terjadi chaos, itu tidak terbukti. Ya kan mana? Kemudian orang yang dari dulu mengatakan ijazah saya ada, nanti akan saya bawa. Ijazah itu di persidangan. Mana bisa dibawa, ijazahnya sudah disita kok dibawa. Jadi Anda nggak yakin itu? Nggak yakin, dan sekarang ini sudah beredar nih kabar. Jokowi sudah menandatangani ya dokumen bahwa dia tidak akan hadir di sidang. Nanti hanya akan dibaca sumpahnya saja. Adalah, kita akan punya telinga, punya apa-apalah. Memang Jokowi itu nggak akan hadir. Kuasa hukumnya yang pasti nggak akan hadir. Berarti sudah confirm Pak Jokowi tidak akan hadir, sudah ada tanda tangan resmi. Mungkin kan Mas Roy menerawang jauh ke depan. Obviously only time can tell, Mbak. Tapi dari pertemuan kita terakhir, Pak Jokowi sangat tegas menyatakan bahwa saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Bukan membawa ya. Tadi kan Mas Roy bilang membawa. Pak Jokowi hanya kata-katanya membawa, dia itu katanya di persidangan. Dan itu tentunya karena itu adalah sudah di Kejaksaan, nanti adalah secara natural, secara organik pasti dalam perkembangan persidangan dari pihak Kejaksaan pun pasti akan menunjukkan itu. Dan itu menjadi barang bukti yang sangat otentik dan menjadi penentu. Karena ketika itu dinyatakan asli, berarti semua statement-statement yang dibuat berarti kan jelas bahwa yang menyatakan asli itu siapa, Mbak Elvira? Tapi ada tanda tangan tidak akan hadir, itu berarti infonya salah. Tidak ada pernyataan Pak Jokowi tidak akan hadir sama sekali, Mbak. Tapi yang menyatakan asli itu nggak ada. UGM saja itu sudah 2 kali menyatakan Jokowi lulus Oktober 85. Lagi nyatakan Jokowi lulus November 85. Lisa Lin, ya Integrated Software Advance, komputer paling canggih dari UGM yang mau diresmikan untuk Dies Natalis UGM kemarin, ya mau diresmikan, dicek apakah Joko Widodo lulus. Jawaban mesin komputer super canggih buatan UGM apa? Joko Widodo tidak lulus dari UGM. Itu jawaban komputer. Tapi kan AI itu seperti kita tahu tidak 100% benar. Ini bukan AI. Ini mesin komputer berdasarkan data-data itu dari semua kondisi pengajaran UGM di masa. Akhirnya sekarang mesinnya dibredel. Mesin saja dibredel, kasihan banget ini ya. Itu parah. Makanya ayo kita tetap yakin kalau ijazah ini 99,9% palsu, dan apalagi dulu sudah pernah saya tunjukkan. Skripsinya saja sudah palsu, nggak ada lembar pengujiannya, nama pengujinya juga nggak ada, ya tanda tangan pengujinya ya Profesor Ahmad Sumitro ada di challenge sama anaknya, itu bukan tanda tangan ayah saya, ya kayak gitu, nggak mungkin yang namanya skripsi ini lahir, ijazah ini lahir kalau nggak ada skripsinya, Mbak. Itu nama saja, namanya apa? Bayinya lahir sebelum ibunya lahir. Mas Roy, nggak ada. Saya ingin bertanya karena juga dari kolega Mas Roy ada yang mendapatkan ijazah dari PDIP ya.
Oh iya, Oke. iya, betul. Itu sudah diteliti atau Sudah seperti dan apa? beda. Apa? Sekali lagi beda. Yang Jadi terbaru apa? legalisasinya beda. Jadi ijazah Jokowi yang dikumpulkan di Partai PDI Perjuangan sudah kita periksa dan ternyata beda yang dikumpulkan di KPU. Artinya apa? Berarti ada sesuatu. Nah itu nanti akan kita bongkar lagi. Apa perbedaannya di mana? Perbedaannya pada posisi legalisasi. Legalisasi beda. Padahal nggak bisa legalisasi itu hanya sekali. Legalisasi kalau kemudian di sana begini, begini, jangan-jangan yang dikumpulkan itu adalah memang buatan pasar pramuka. Oke. Dan pasar pramuka itu sekarang kita laporkan lagi dan masuk sebagai Dumas. Ada orang yang dilaporkan oleh Pak Rizal Fadilah, Rustam Effendi, orang-orang namanya Eko Sulistyo, nanti akan dibongkar tuh. Ada yang namanya Widodo, Sigit, kemudian Denis, kemudian Paiman, kemudian Sungkono, Kana. Itu dipanggil, polisi itu harus fair. Semua harus dipanggil orang-orang itu. Jangan membiarkan nggak ada yang kita-kita aja yang dipanggil ya. Oke, Semua oke. nggak Pak Arianto, polisi harus fair. Terlalu banyak laporan nggak ini? Publik melihatnya siapa melapor apa tentang apa ini jadi banyak sekali. Kita aja ya. Ya itulah risiko daripada kebebasan berpendapat ya. Dan kita semua orang itu, warga negara itu boleh melaporkan apa aja kalau merasa dirinya itu dirugikan. Nah itu kalau orang melapor kepada polisi itu pasti dia dirugikan atau dia menjadi korban suatu pidana ataupun tindakan yang merugikan orang lain lah kira-kira kayak gitu. Begitu menerima laporan, polisi tidak boleh menolak. Dilihat dia lapor apa, bukti awalnya apa yang dia bawa. Kalau ada bukti awal yang cukup, minimal 2 itu ya, itu maka laporan itu diterima sebagai laporan polisi. Gitu. Itu untuk menentukan masih belum bisa ditentukan sebagai bahwa itu terjadi suatu perkara apa tidak. Karena nanti begitu terima, kalau bukti awalnya cukup dia dari lidik kemudian naik ke sidik. Nah, di dalam penyidikan itu bedanya adalah kalau di dalam penyelidikan itu polisi bisa mengumpulkan bukti-bukti alat-alat yang lain dengan cara yang tidak pakai upaya paksa. Contoh upaya paksa itu misalkan manggil. Kalau manggil itu kalau manggil tidak datang, kalau di dalam penyidikan maka orang itu bisa dijemput gitu. Tetapi kalau di dalam tahap penyelidikan itu polisi boleh pakai apa aja. Asalkan tidak maksa gitu. Itu. Dengan pengumpulan alat bukti itu, maka kemudian polisi akan menentukan, oh ini cukup bukti lah bahwa ini memang suatu perkara. Ada perkara. Nah kemudian penyelidikan lebih lanjut adalah membuktikan perkara apa yang terjadi gitu. Karena begitu dilaporkan pertama itu ya, pasti laporannya cuma pas satu kalimat aja, Pak saya ditipu kan gitu kan. Nah, di dalam penyidikan itu nanti kan dicari ditipunya bagaimana, siapa yang menipu, terus barangnya apa dan sebagainya. Jadi banyaklah itu kasus apa, banyak sekali itu apa pasal-pasal yang bisa diterapkan di situ, apakah dia penggelapan atau pencurian atau penipuan dan sebagainya. Dan kemudian itu akan oleh polisi dikumpulkan semua, ya endingnya kembali lagi kepada jaksa. Apakah itu dikirimkan ke jaksa itu menjadi satu bahan penuntutan apa tidak? Kalau jaksa masih menyatakan kurang, dikembalikan lagi ya seperti itu. Bolak-balik perkara itu dulu. Gitu. Jadi itu kalau orang melapor kemana-mana sekarang ini ya, saya udah menduga ya nggak apa-apa, itu bukan masalah bagi polisi. Wong polisi itu tiap hari terima laporan kok. Gitu. Dan kemudian yang penting adalah kalau menurut saya ini ya, semua laporan diterima dan dikerjakan dengan cepat dan kemudian ada kejelasan. Nah saya dalam kasus ini ya saya udah agak mendingan ini. Saya ngikutin ini sejak April ya. Gitu. Dulu saya pikir kasus ini kan kasus simpel aja gitu ya. Saya berkata gitu ya. Kasus ini kalau saya dulu yang nangani itu ya, itu saya hanya butuh waktu 2 bulan lah gitu. Cukup saksi kira-kira cuma 20 orang cukup, alat bukti berapa gitu. Tak pikir waktu itu dulu gitu, ternyata ini jadi panjang banget ya gitu ya. Jadi tapi itu risiko lah. Tapi ini yang menurut saya sekarang ini adalah menjadi, saya sudah bersyukur karena apa? Karena polisi sudah berani menyelesaikan berkas itu dan kemudian menyerahkan pada jaksa. Oke, baik. Nah, setidaknya ada titik terang di sana ya. Kalau jaksa itu menerima, selesailah tugas polisi. Oke. Gitu. Dan bola panasnya di kejaksaan. Ya, bolanya oleh kejaksaan tinggal terserah. Oke. Beliau mau meneruskan apa tidak, itu kewenangan full pada kejaksaan. Oke, baik. Kalau dia mau meneruskan berarti ya
menganggap bahwa bukti itu kuat. Kalau tidak, berarti dia nanti tidak akan menuntut. Nah itu juga itu tidak bebas jaksa untuk mengatakan itu karena dia bisa di peradilan oleh orang yang menyatakan dari pelapor ataupun penyidik. Dilanjutkan atau tidak kejaksaan. Kalau ijazahnya asli. Kita akan lanjutkan juga usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.